Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat beristiqamah untuk melanjutkan mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat tabiin, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di pertemuan ini kita akan kembali membahas tentang akhlak di dalam berpuasa, yaitu tema yang kedua, akhlak dalam berpuasa. Tentunya di dalam penjelasan para ulama berdasarkan ayat dan hadis yang berbicara tentang berpuasa terutama di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk meningkatkan semua amal-amal ibadah kita, untuk meningkatkan semua perilaku baik kita, dan di sisi lain diperintahkan sekuat mungkin untuk meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari sekian banyak amal soleh, di antaranya adalah akhlak, di antaranya adalah perilaku. Karena memang akhlak atau perilaku merupakan salah satu keistimewaan dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena akhlak, karena perilakunya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, akhlakmu sungguh sangat mulia. Dan juga di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebutkan bahwa akhlak atau perilaku merupakan sesuatu sifat yang dimiliki oleh Nabi, bahkan sesuatu yang menjadi amal soleh yang khususiyah, yaitu salah satu keistimewaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita dengar, walaupun di dalam sanadnya terjadi perbedaan di antara para ulama, perkataan Rasul yang mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Di hadis yang lain, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan Allah nanti daripada perilaku yang baik, daripada akhlakul karimah. Inilah yang menjadi tema kita untuk meningkatkan ibadah dari yang namanya akhlakul karimah atau dari perilaku yang baik. Bila kita berbicara tentang puasa dikaitkan dengan perilaku, kita teringat dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu li wa ana ajzi bihi, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Wasaumu junnatun walisaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu wala khalufu fami saimi atyabu indallahi min rihil misik wa in syabaka ahadun
aw syatamahu faqul inni shaim. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di hadis yang semakna dengan ini ada kalimat wala wa in shama ahadukum fala yarfuth wala yaskhat. Nah, ini merupakan hadis yang dapat kita bahas di pagi hari ini karena memang hadis ini berkaitan dengan tema kita yaitu akhlakul karimah, meningkatkan akhlak, meningkatkan perilaku. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ada yang mengatakan dari riwayat yang lain, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Ini kalimat kata para ulama, kita mengetahui bahwa semua amal-amal soleh itu karena Allah. Semua amal-amal soleh itu dilakukan karena Allah. Tetapi khusus di Ramadan, Rasul mengatakan asyam atau as-saum li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan aku yang membalasnya. Nah, dikatakan penjelasan dari para ulama, kalimat ini menjelaskan bahwa semua amal-amal soleh itu ada ukurannya atau ada standar pahala yang akan diterima. Misalkan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berlakukan amal soleh, sudah kelihatan hukum atau dapat nilai pahalanya. Paling standar itu 10, dilipatkan bisa lebih. Nah, tapi standarnya 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Misalkan di dalam bersedekah dilipat gandanya 700, dilipat gandakan sampai 700. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang beramal saleh dengan sedekah dia akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi semua itu ada standar. Misalkan kita baca Al-Qur'an, Alif Lam Mim. Kata Rasulullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah, siapa yang membaca Al-Qur'an, setiap satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Karena kata Rasul, setiap satu huruf dikasih satu kebaikan dilipat gandakan 10. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu, dan seterusnya. Artinya semua amal-amal itu ada ketahuan pahalanya itu sekian. Misalkan haji wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah tabi'u bainal umrah wal hajj fa innahuma yanfiyanil faqr wad dzunub. Itu haji dan umrahlah kalian. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran, menghapuskan dosa dan seterusnya. Kecuali puasa. Rasul mengatakan as-saumu li atau asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Jadi kata para ulama tidak ada yang mengetahui berapa nilai orang yang berpuasa. Kita berpuasa Ramadan ini. Puasa itu nilainya berapa tidak diketahui. Yang tahu hanya Allah. Hatta para malaikat hanya mencatat kita itu sedang puasa. Fulan bin Fulan pada bulan Ramadan tahun sekian-sekian berpuasa. Jadi pelaporan nanti kepada Allah bahwa kita puasa. Tetapi berapa pahalanya Allah yang tahu pahala puasa kita. Bahkan yang memberi balasan langsung Allah Subhanahu wa taala. Asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Malaikat hanya mencatat tapi pahalanya berapa malaikat tidak tahu. Berbeda dengan amal-amal ibadah yang sudah ada berita tentang sekian-sekian, tapi kalau puasa tidak ada. Ditambah aku yang langsung membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang memberikan balasan langsung pahala puasa itu. Bukan lewat malaikat lagi. Ini menunjukkan kemuliaan berpuasa. Kenapa? Asyamu li wa ana ajzi bihi. Karena kata para ulama, karena orang yang berpuasa itu, dia bisa untuk melakukan makan, minum misalkan di tempat yang tertutup, yang saat dia lakukan itu tidak ada yang mengetahui.
Dia makan di dalam kamarnya, seorang diri dia minum, tidak ada yang tahu. Dia makan di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia meyakini bahwa Allah melihatnya. Dia meyakini bahwa Allah tahu apa yang dilakukan. Maka dia tidak lakukan, bahkan dia meyakini dengan puasanya itu dia selalu terlihat dan dilakukan itu karena Allah. Maka kata para ulama, puasa itu tidak mengandung keriaan di dalam puasa ini. Maka sampai Allah katakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya karena dia melakukan untukku. Nah, ini merupakan salah satu keistimewaan puasa terutama Ramadan. Dikatakan asyamu li wa ana ajzi bihi. Wa saumu junnatun. Nah, di hadis ini dikatakan dikatakan si yada atau yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Karena orang itu meninggalkan yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa aklahu dan makanannya, wa syurbahu dan minumannya min ajli, karena aku. Inilah yang Allah bangga. Makanya sampai Allah katakan asyamu atau as-saumu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Wa saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah benteng. Benteng kata para ulama dari syahwat. Benteng dari syaitan. Orang yang berpuasa mereka itu memiliki benteng yang sangat kuat, yang kokoh. Sehingga sulit syaitan untuk menggodanya. Misalkan dia berpuasa di luar Ramadan, lalu dia berpuasa di saat itu syaitan yang tidak diikat, berbeda dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini nanti ada keterangan di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa sufidati syayatin aw sulsilati syayatin. Kalau di bulan Ramadan diikat syaitan. Tapi di luar Ramadan itu setan tidak terbuka, tidak terikat, bebas. Tetapi bagi orang yang puasa dia memiliki benteng yang sangat kuat. Jadi wasaumu junnatun, puasa itu adalah benteng yang sangat kokoh yang sulit untuk ditembus oleh syaitan. Sehingga ketika orang sedang puasa sulit untuk digoda. Nah, di riwayat yang lain, bukan di Bukhari Muslim, tapi di riwayat lain, malam yathus walam yasqat, selama mereka tidak berkata kotor dan tidak bermusuhan, selama mereka tidak berselisih dengan saudaranya. Jadi ketika dia puasa itu menjadi bentengnya selama dia tidak berkata kotor, yaitu tidak berkata hal-hal yang dilarang oleh Islam, perkataan-perkataan yang mengandung larangan dari Allah, yaitu yarfuth, rafas, perkataan-perkataan yang mengandung perbuatan keji, baik yaitu yang berkaitan dengan syahwat, itu yarfuth. Wa yaskhaf, dikatakan di riwayat yang lain yaskhaf. Yaskhaf ini sakhita yaskhatu, dari marah. Artinya yang pembicaraan yang tidak menimbulkan kebencian, yang tidak menimbulkan kedengkian, yang tidak menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Artinya menjaga persaudaraannya, menjaga silaturahim. Tapi ketika mereka berkata kotor, ketika mereka bermarah-marahan, tidak menjaga persaudaraan, saling membenci, saling dengki, maka benteng tadi tidak lagi kokoh. Karena di hadis tadi, as-saumu junnah, wasiyamu junnah, wa idza shama ahadukum fala yarfuth wala yaskhab. Ini merupakan penjelasan yang menunjukkan bahwa saat kita berpuasa itu kita memiliki benteng yang sangat kuat dari godaan syaitan, dari syahwat yang membawa kita pada hal yang dilarang oleh Allah. Selama kita menjaga perilaku kita, selama kita menjaga akhlak kita, selama kita menjaga sikap. Oleh karena itu bagi mereka yang puasa tapi maaf perkataannya belum dijaga, itu yarfuth, yaitu berkata-kata yang keji, maaf berkata-kata yang porno, itu baru berkata. Bagaimana kalau nanti lebih jauh lagi, yaitu dengan melihat, lebih jauh lagi dengan berbuat. Nah ini tentunya benteng tadi akan lemah, benteng tadi akan tidak sekokoh sebelumnya.
Maka di sini menunjukkan bahwa kita di dalam berpuasa harus menjaga perilaku kita. Pertama dari tutur kata atau dari perlihatan yang mengandung hal-hal dilarang oleh Allah berkaitan dengan syahwat. Nah, maka di situ fala yarfuth, jangan berkata yang kotor. Nah, ini tentunya jelas sekali di dalam hadis ini ada perintah untuk menjaga perilaku kita. Kemudian wala yaskhut, yaitu riwayat yang lagi apa di riwayat ini wala yaskhut, jangan kamu berkata yang mengandung dusta, maaf, bergantung kemarahan, menimbulkan perselisihan. Perilaku kita masih belum bisa menahan tutur kata yang menimbulkan orang lain marah, yang menyebabkan orang lain tersinggung, orang lain menjadi benci dengan kita, maka ini bisa melemahkan benteng kita, yaitu puasa kita ini yang tadinya memiliki as-saumu junnah, tidak menjadi junnah lagi, tidak menjadi benteng lagi, tapi malah benteng ini jebol, benteng ini melemah, tidak kuat karena perkataan, sikap, perilaku, akhlak kita yang tidak bagus. Maka seharusnya bagi orang yang berpuasa harus menjaga tutur katanya supaya tidak mengandung tutur katanya itu perkataan yang keji atau perkataan yang membuat orang lain marah, membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain menjadi berselisih dengan kita. Tentunya disebutkan perkataan, tentunya perbuatan tidak disebutkan apa karena perbuatan lebih. Perbuatan itu lebih besar dosanya. Maka disebutkan yang kecil, maka masuk ke dalamnya yang besar. Kalau yang perkataan saja tidak boleh, apalagi perbuatan. Perbuatan misalkan memukul orang, ini kan menimbulkan kebencian, kemarahan. Perkataan saja yang menimbulkan perselisihan dilarang. Perkataan yang menimbulkan permusuhan dilarang. Apalagi perbuatan tentunya lebih besar. Kalau perkataan aja dilarang, apalagi perbuatan. Nah ini di sini menunjukkan bahwa kalau kita berpuasa, hendaknya ditingkatkan sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita harus diperhatikan. Jangan sampai dengan puasa tapi akhlak kita tidak dijaga. Oleh karena itu di pekan ini atau di hari ini yaitu dengan tema tadi akhlak selama berpuasa, yaitu harus kita jaga. Akhlak ini sangat erat hubungannya dengan puasa kita. Kan Rasul bilang as-saumu junnah fa idza shoma ahadukum fala yarfuth. Kalau puasa di antara kalian maka jangan dia yarfuth, yaitu berkata yang kotor, wala yaskhut, yaitu perkataan yang menimbulkan kebencian, kedengkian. Bahkan diteruskan di dalam hadis ini wa insa baka ahadun, dan kalau ada orang yang mencacimu, mengajakmu bertengkar, itu sabaka au qatalaka, atau yang mengajak bertengkar kepadamu, membacak bermusuhan, menimbulkan wa insabaka sabar ya sabaya subuh, ini mencaci. Kalau ada yang mencacimu, merendahkanmu, menghinakanmu, atau qatalaka, yaitu untuk mengajak bertengkar, ya, berkelahi denganmu, kul inni mru'un shaim, katakan sungguh aku sedang berpuasa. Ini luar biasa. Ini akhlak yang dilakukan, yang harus ada pada orang yang berpuasa. Jangankan dia yang menjadi sebab untuk timbulnya perselisihan dengan perkataan yang kotor atau mungkin menimbulkan orang marah. Seandainya dia diajak atau dihina, direndahkan atau diajak bertengkar sekalipun, semestinya orang yang berpuasa itu mengatakan inni shaim. Katakan aku berpuasa. Di ayat yang lain kul inni mru'un shaim. Katakan aku seseorang yang sedang berpuasa. Ini akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang berpuasa itu harus menjaga perilakunya, harus menjaga akhlak, harus menjaga budi pekerti baik dari perkataan yang mengandung rafath atau perkataan yang menimbulkan permusuhan. Bahkan kalau ada yang mengajak kita bertengkar, baik dengan mengatakan yang hina atau merendahkan kita, menghinakan kita, bahkan lebih berat dari itu, mengajak berkelahi, katakan aku ini orang yang sedang puasa. Kul inni shaim. Ini hadis Bukhari Muslim.
Makanya ketika kita berbicara akhlakul karimah bagi orang yang berpuasa, yaitu di hadis ini. Hadis dari Abu Hurairah yang begitu jelas untuk kita agar kita menjaga perilaku kita. Dan juga eh, di hadis ini perilaku yang diutamakan adalah sabar. Memang betul-betul bahwa sabar untuk kita tidak hanya, kan kita paham sabar itu ada tiga, sabar dalam ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam musibah. Semua kesabaran ada di puasa. Kesabaran ada di puasa terutama di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa, sabar dalam melakukan ibadah. Kita rutin, baik dengan qiyamul lailnya kita sabar menjalankan dari awal sampai akhir. Sabar untuk membaca Al-Quran, sabar untuk melakukan amal soleh. Dan kesabaran ini merupakan sabar yang paling tinggi di dalam tingkatan sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Di dalam puasa ini terkandung kesabaran di dalam meningkatkan atau meninggalkan kemaksiatan. Misalkan kita sabar untuk tidak makan dan minum, padahal itu halal. Kenapa? Karena makan dan minum di siang hari bagi orang berpuasa itu adalah menjadi maksiat. Ini kita bersabar. Karena tidak sedikit di antara teman-teman kita mungkin yang di siang hari dia makan dan minum itu godaan kita. Apalagi di saat kita seorang diri tidak ada yang tahu dalam kondisi haus dan lapar. Itu godaan kita untuk makan dan minum. Tapi kita bersabar. Jadi sabar di dalam berpuasa juga terkandung puasa meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar di dalam musibah. Ada juga di bulan Ramadan. Apa itu musibahnya? Lapar dan haus. Emosi tinggi. Nah, ini musibah. Rawan sekali ketika orang mengucapkan kalimat yang tidak cocok dengan kita, kita marah. Ini tentunya perlu kesabaran. Di dalam Ramadan ini mengandung tiga sabar. Sabar dalam ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar di dalam menghadapi musibah. Musibah fisik yaitu lapar, haus, mungkin syahwat, mungkin juga menghadapi kalimat sikap orang yang tidak baik. Maka di sini Rasul bilang as-saumu junnah wa in shama ahadukum fala yarfuth wala yasqat wa in sabaka ahadun aw qatalahu faqul inni shaim. Ini adalah sikap kita saat kita berpuasa, memiliki akhlak yang luar biasa. Sungguh puasa itu adalah benteng. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan mengucapkan kalimat-kalimat kotor, jangan kalimat-kalimat yang mengucapkan kalimat yang menimbulkan permusuhan, perselisihan, bahkan kalau ada yang mencacimu, merendahkanmu, mengajakmu berkelahi, katakan aku ini sedang berpuasa. Nah, inilah akhlak yang luar biasa, perilaku yang luar biasa bagi orang yang berpuasa, perilaku yang baik. Maka sebenarnya orang yang berpuasa itu sangat rawan untuk mengakukan hal-hal tadi. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya agar puasa kita tidak berkurang dengan menjaga perkataan, perbuatan kita. Oleh karena itu ada kalimat, walaupun hadisnya di dalam penjelasan para ulama sedikit lemah dari segi sanad. Rasulullah pernah mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapat nilai dari puasanya kecuali lapar dan haus. Siapa itu yang tidak mendapatkan nilai dalam ibadah puasanya kecuali lapar dan haus? Karena mereka puasa tidak makan dan minum dan meninggalkan syahwat, tapi mereka tidak menjaga akhlaknya. Mereka tidak menjaga perilakunya. Tutur katanya masih mengandung, perkataan yang kotor, porno, perkataan yang menyakiti orang, perkataan yang membuat orang lain marah. Bahkan dia tidak sabar untuk membalas orang-orang yang mencacinya. Ini termasuk perilaku-perilaku akhlak budi pekerti yang tidak baik, yang justru memang
sepakat seluruh ulama, bila budi pekerti yang tidak baik ini dilakukan bagi orang sedang puasa, tidak membatalkan puasanya. Seluruh ulama sepakat tidak batal ketika kita berpuasa, kita berbicara kotor. Ketika kita berpuasa, merendahkan orang, membicarakan orang, bahkan mengucapkan kalimat yang menyebabkan orang itu marah. Atau di saat kita diejek, kita marah, kemudian kita emosi besar. Apakah itu batal? Tidak batal. Karena akhlak ini tidak membatalkan puasa kita. Tetapi, kata Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Artinya apa? Nilai ibadahnya itu secara nilainya tidak ada. Tapi secara menggugurkan kewajibannya sudah. Orang itu sudah menggugurkan kewajibannya dengan berpuasa. Tetapi nilai dari ibadahnya itu tidak. Kenapa? Karena tadi. Karena tidak berperilaku yang baik. Nah, inilah pembahasan kita. Tapi di hadis ini kita lanjutkan sedikit. Kemudian Rasulullah mengatakan, melanjutkan dengan kalimatnya, wala khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misik. Kata Nabi Muhammad, wala khalufu famis saim, dan sungguh aroma bau mulut orang yang sedang puasa, atyabu indallah min rihil misik, lebih wangi daripada minyak wangi misik. Jadi orang yang berpuasa, mulutnya itu lebih wangi dari minyak wangi misik nanti di yaumil qiyamah. Ya, kalau di dunia mungkin aroma bau mulut orang yang berpuasa itu tidak sedap ya. Bau mungkin karena memang tidak masuk makan dan minum, itu tentunya berpengaruh dengan bau mulutnya. Tetapi saat kita di akhirat nanti, bagi mereka yang bau mulutnya itu, sungguh di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Nah, jadi ketika ada orang yang mungkin menghinakan, merendahkan karena bau mulut kita yang tidak sedap, tidak enak di bulan Ramadan ini, tentunya kita tidak perlu kita tanggapi dengan marah, kita tanggapi dengan tersinggung. Seandainya ada yang bilang, wah mulut Anda ini bau, tentunya karena kita sedang puasa. Kalau sedang puasa ini walaupun pagi kita sudah sikat gigi dengan pasta yang hebat sekalipun, ya pasti yang namanya tidak makan dan minum ini akan ada bau yang kurang sedap. Nah, ketika ada yang mengatakan atau menghina kita, merendahkan kita karena aroma mulut kita yang tidak sedap, jangan kita marah, jangan kita emosi. Allah mengingatkan kepada kita lewat hadis Bukhari Muslim ini, wala khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misik. Fulan, jangan kau marah, jangan kau tersinggung. Sungguh mulutmu yang saat ini bau, di sisi Allah lebih wangi daripada minyak wangi yang terwangi. Seandainya kita sebagai seorang mukminah, muslim, muslimah melakukan itu semua karena Allah, mencari ridhonya Allah, yang penting Allah senang apa tidak, maka marahnya orang, bencinya orang, penghinaan orang tidak membuat orang itu marah. Kenapa? Karena yang dipandang hanyalah Allah. Yang penting Allah suka dengan bau aroma mulutku. Yang penting Allah katakan bahwa aroma mulutku ini lebih wangi daripada minyak wangi yang terwangi. Maka apa yang diucapkan oleh saudara kita tentang aroma mulut kita yang tidak bagus, bau, itu kita tidak menjadi tersinggung. Kenapa? Karena yang kita pandang adalah Allah. Allah mengingatkan, wala khalufu fami saimi atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh aroma bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi sisi Allah daripada minyak wangi misik. Nah, ini merupakan juga menjadi akhlak kita, menjadi perilaku kita, sikap kita saat kita berpuasa. Jangan kita marah, jangan kita tersinggung ketika ada orang yang menyebutkan bau mulut kita itu bau. Karena kita sedang puasa. Insya Allah, di sisi Allah yang kita lihat, nggak apa-apa kamu katakan bau, kamu katakan kurang enak. Tapi menurut Allah, bau mulutku ini lebih wangi daripada minyak wangi misik nanti di yaumil kiamah. Tetapi tetap kita diperintahkan untuk mengurangi bau mulut kita ketika kita sedang puasa. Di antaranya dengan cara banyak berzikir, banyak bertasbih, baca Al-Quran. Itu juga mengurangi pahala, mengurangi bau atau tidak sedapnya bau mulut kita. Yaitu dengan banyak membaca tasbih, tahmid, takbir, bersolawat, atau berzikir, atau membaca Al-Quranul Karim. Nah, hadis ini ditutup dengan perkataan Nabi Muhammad SAW,
lisaimi farhatani, farhatun inda fatrihi atau hatta yuftir, wa farhatun hina yalqa rabbah atau inda liqa'i rabbih. Bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebahagiaan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang berpuasa. Alhamdulillah. Dengan kita berpuasa, Allah akan berikan kebahagiaan saat kita berbuka dan kebahagiaan saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan saat berbuka, karena di waktu berbuka doa kita diterima. Waktu berbuka kita mengikuti Nabi akan menjadi amalan yang sangat besar. Begitu juga saat kita berjumpa dengan Allah. Nanti di yaumil qiyamah orang yang berpuasa dihilangkan haus dan lapar di padang mahsyar. Nanti orang yang berpuasa di yaumil qiyamah disiapkan pintu khusus untuk masuk ke dalam surga yang disebut Ar-Rayyan, yang diperuntukkan bagi orang-orang berpuasa yang suka berpuasa. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sunnah-sunnahnya. Banyak puasa juga nanti di yaumil qiyamah. Dikasih gembira dengan apa? Dengan aroma mulutnya lebih wangi daripada minyak wangi yang terwangi. Kemudian juga bagi mereka yang tidak puasa akan dibuat sebaliknya. Waktu di dunia dia tidak mau berpuasa karena takut bau mulutnya. Justru ketika dia tidak puasa nanti di yaumil qiyamah, mulutnya aroma bau mulutnya dibikin antan minal jifa, lebih buruk daripada, lebih bau daripada bangkai yang terbau. Subhanallah, ini kemuliaan bagi orang berpuasa. Dan yang paling penting, farhatun inda liqa'i rabbi, berbahagia saat berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah. Kenapa? Saat itu Allah menyambutnya dengan sambutan yang hangat bagi mereka yang berpuasa. Sementara bagi yang tidak berpuasa, itu akan mendapatkan kehinaan, berbagai macam kerendahan nanti di yaumil qiyamah. Nah, inilah hadis yang bisa kita bahas, hadis Abu Hurairah dalam Bukhari dan Muslim, yang bisa kita menjadikan sebagai pegangan, sebagai dalil bahwa di dalam berpuasa kita harus juga menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita, karena tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, puasa itu junnah. Puasa itu adalah benteng. Kalau kalian berpuasa, maka jangan mengucapkan kalimat kotor, jangan mengucapkan kalimat yang membuat menimbulkan kemarahan, menimbulkan ketersinggungan orang lain. Bahkan kalau ada seseorang yang mencacimu, bahkan mengajak berkelahi, bertengkar denganmu, maka hindari, sabar dengan mengucapkan, sungguh aku ini sedang berpuasa. Dan kalau ada juga yang menyinggung tentang aroma bau mulutmu yang tidak sedap, ucapkan, katakan bahwa ini di sisi Allah lebih baik, ini di sisi Allah lebih wangi daripada minyak wangi yang terwangi. Alhamdulillah, insya Allah dengan penjelasan yang sangat-sangat singkat ini tentang menjaga perilaku di bulan Ramadan, menjaga akhlak selama bulan Ramadan, bisa kita ambil pelajaran, dan insya Allah ini juga menjadi doa untuk kita semuanya. Semoga selama bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan, akhlak kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah untuk bisa menjaga lisan kita untuk tidak berkata yang kotor, dan juga menjaga lisan kita untuk tidak keluar dari mulut kita ini kecuali kalimat-kalimat yang menyejukkan, mendamaikan, memuliakan orang, bukan mengeluarkan kalimat yang menyebabkan orang tersinggung, menjadi orang marah, bahkan menjadi kalimat yang menghinakan, yang menimbulkan permusuhan. Dan semoga kita selalu diberikan kesabaran di bulan Ramadan dan di luar Ramadan untuk tidak melayani orang-orang yang menghinakan kita, merendahkan kita, apalagi sampai menimbulkan perkelahian di antara kita. Dikatakan Ramadan syahrul sabr. Kata para ulama, Ramadan syahrul sabri. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Sabar, puasa, asom itu adalah sabar. Dan insya Allah kita betul-betul menjaga perilaku kita, akhlak kita
di bulan ini dan juga di luar selain bulan Ramadan. Kun Rabbanian wala takun Ramadhanian. Jadilah engkau sebagai hamba-hamba Allah dan bukan menjadi hamba bulan Ramadan. Allah ma'akum aina ma kuntum. Allah ada di Ramadan dan ada di luar Ramadan. Insyaallah kita selalu berusaha untuk menjaga akhlak al-karimah selama bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Mungkin itu sebagai sesi pertama mungkin Ustaz Sidi kalau memang ada pertanyaan dan mohon maaf tadi agak terlambat memulai Zoom-nya. Silakan. Baik, alhamdulillah jazakallah pada Ustadz atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk mengamalkan hal-hal yang disampaikan sebelumnya ya. Baik itu di bulan Ramadan dan nanti setelah bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu jamaah, masih ada waktu sekitar 9 menit. Ini sudah ada yang resen Ustadz dari Bapak Muhammad Mansur Cisni. Mungkin kepada Pak Mansur kami persilakan. Makasih Mas Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi mau bertanya sedikit, saya membaca dari juz 1 kira-kira sampai juz 10 itu banyak terkait dengan dikatakan bahwa sebagian besar manusia itu fasik gitu ya Ustadz. Kira-kira maksudnya apa ya? Saya penasaran. Nah, kalau dikaitkan dengan puasa, apakah dengan berpuasa kita bisa menghindarkan menjadi manusia yang fasik ya? Seperti yang di dalam Asam ayat 9, Qaf aflaka man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyajikan jiwa itu. Apakah dengan berpuasa kita akhirnya nanti bisa menghindarkan diri dari golongan orang-orang yang fasik? Makasih Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang secara garis besar orang-orang itu dibagi menjadi tiga ya. Ada yang bilang yang pertama kafir, yang kedua muslim. Nah kemudian secara garis besar itu kafir nanti dibagi dua, ahli kitab musyrik. Sementara orang Islam itu sendiri, para ulama mengatakan membagi ada tiga. Yaitu ada yang orang as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang paling depan di dalam menjalankan syariat, orang yang paling depan. Ada yang zalim binafsi, ada yang mendolimi dirinya, yaitu yang banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada fasik. Nah, ini fasik dikatakan fasik itu apa sih? Fasik itu secara bahasa adalah orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Memang fasik ini orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Nanti kalau di dalam akidah fasik itu disebut munafik juga. Ayatul munafik, salah munafik itu kalau di dalam bab akidah disebut fasik. Ulaika humul fasikun, itu fasik ini adalah maksudnya orang munafik. Tetapi di dalam muslim disebut fasik juga ada. Siapa itu fasik? Orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Kemudian ada ulama ketika mendefinisikan fasik itu apa sih? Fasik itu orang muslim yang kalau melakukan dosa biasa-biasa saja. Artinya dia tidak seperti kalau istilah Nabi itu seperti orang yang terganggu ketika ada lalat yang nempel di wajahnya. Dia merasa terganggu hanya begitu saja. Itu fasik bagi orang yang muslim, artinya ada yang model seperti tadi. Tapi kalau orang yang mukmin itu ketika dia terjatuh pada kemaksiatan, kata Rasul, seperti di atas kepalanya ada sebuah batu yang besar yang akan jatuh dan menimpa dirinya. Sehingga tidur dia tidak tenang, makan tidak bisa, gelisah. Kenapa? Karena di atasnya ada batu yang akan menimpanya. Itulah orang mukmin. Orang mukmin itu bila melakukan perbuatan dosa, seperti ada batu yang besar akan menimpa dirinya. Sementara orang fasik, orang yang melakukan perbuatan dosa, seperti ada seekor lalat yang nempel di wajahnya kemudian diusir begitu saja. Nah itu artinya apa? Orang fasik itu yang suka melakukan dosa, tapi setelah melakukan dosa biasa saja, nggak ada beban gitu, normal-normal aja. Padahal dia melakukan dosa, tapi dia dalam hidupnya itu tenang saja, bisa tertawa, bisa duduk bersama, ngopi bareng, padahal bisa berbuat dosa. Nah itulah fasik. Makanya kata Al-Quran, sungguh banyak orang-orang yang fasik dari umat Nabi Muhammad SAW.
Nah, jadi ini kalau berbicara tentang Islam. Nanti kalau di luar dari Islam itu disebut juga munafik, tapi itu munafik berbeda. Tapi ini fasik. Yang disebutkan memang dalam Al-Quran banyak sekali. Ya jujur, realita kenyataan dalam kehidupan begitu kan. Banyak orang yang berbuat dosa, bahkan biasa saja habis berbuat dosa itu kayak nggak dosa gitu, biasa-biasa saja. Bisa tersenyum, bisa duduk santai. Itu ada sifat apa namanya sifat munafik atau sifat fasik tuh di dalam dirinya. Tapi kalau dia bersih dari sifat fasik, dia itu gelisah habis melakukan perbuatan dosa. Nah, makanya Ramadan ini membentuk kita menjadi orang yang tidak ada sifat fasiknya. Ya maaf, jujur, seandainya kita minum air putih ini, yang ini kan halal. Tapi ketika kita berpuasa nggak berani nyentuh. Maaf, jangankan air ini. Di antara kita suka nanya, Ustadz, nih kalau air ludah terasa ada di mulut ini, apakah harus dibuang apa tidak? Lihat, menelan air ludahnya sendiri ditanya. Itu sifat orang mukmin tuh, sifat orang yang bertakwa. Jangankan air orang, air ludah sendiri saja. Saat ini kalau saya nelan air ludah, batal apa enggak ya? Kalau dibilang batal, dia akan buang terus. Artinya dia nggak berani untuk makan miliknya sendiri sekalipun kalau itu mengandung perbuatan yang dilarang atau membatalkan puasa. Berarti sebenarnya puasa itu betul-betul membersihkan kita dari berbagai sifat buruk di antara sifat fasik. Kita dibikin takut tuh. Padahal maaf ya, kita minum di kamar tidak ada yang tahu, tapi nggak berani kita melakukan itu. Mungkin seandainya ada di antara kita yang batal, duduk itu gelisah. Duduk itu nggak nyaman. Mungkin saat kita duduk makan bareng dengan keluarga, ada rasa sedih dalam hati. Nah itu bersih tuh fasik gitu. Tapi kalau dia habis batal, duduk biasa saja, tidak ada beban, itu fasik gitu. Dan ternyata Ramadan itu mengkikis habis sifat fasik. Oleh karena itu la'allakum tattaqun. Insyaallah Pak Khisni kita semua dihindarkan dari sifat fasik ini semuanya dan kita jamaah insyaallah dan jadikan hamba-hamba yang bertakwa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, Jakawa atas jawaban saya kan. Izin ada dua pertanyaan dari chat Zoom Ustadz. Izin saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Umi Hani. Eh, Apakah pahala puasa yang langsung oleh Allah untuk puasa Ramadan saja atau juga untuk puasa sunnah Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian dari Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan jamaah selalu diberkahi di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana sholat tarawih atau witir kita apabila berbeda niat khususnya jumlah rakaat? Misalnya saya niat witir 3 rakaat, tapi ternyata imam sholatnya 2 rakaat plus 1 rakaat. Apa dulu Ustaz? Iya, hadis yang tadi itu hadis qudsi ya dari Abu Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-saumuli wa ana ajzi bihi yang tadi kita bacakan merupakan sifatnya umum, bukan hanya Ramadan, tapi di Ramadan dan di luar Ramadan. Tetapi Ramadan asyad, tapi di bulan Ramadan lebih lagi. Nah, yang kalimat as-saumuli wa ana ajzi bihi. Nah, itu merupakan hadis yang sifatnya umum karena kalimat ini dibacakan memang oleh Nabi di bulan Ramadan. Tapi bukan khusus untuk Ramadan, tetapi puasa kapanpun. Makanya orang yang puasa di luar Ramadan itu akan menjadi benteng yang sangat kuat. Nah, ketika kita berpuasa ya di bulan luar di luar Ramadan ya, misalkan kita sedang puasa Senin, puasa Kamis, itu kita maaf ya untuk berkata kotor harusnya tetap dijaga emosi. Makanya kalau seandainya kita tetap puasa itu kita punya benteng yang sangat kuat itu ketika kita berpuasa. Maka hadis ini secara singkat umum berlaku untuk Ramadan dan di luar Ramadan. Ini alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua yaitu berkaitan dengan sholat tarawih tadi ya. Yang pertama Ustaz ya, masalah sholat tarawih. Bagaimana kalau kita berbeda niat dengan si imam? Misalkan di dalam tarawih mungkin kita sama. Atau mungkin dalam witir kita niatnya 3 sekaligus ternyata dia 21. Atau kita niat 21, 2 dulu baru ternyata dia 3 langsung. Nah, kata para ulama, ketika kita berjamaah itu tidak harus sama niatnya dengan si imam. Bahkan di dalam menjadi imam pun itu boleh kita berbeda. Misalkan begini, ketika saya pulang dari kantor,
habis sholat maghrib saya batal, kemudian saya berangkat misalnya ke rumah, ternyata di rumah itu jamaah sudah sholat isya. Sudah sholat isya, bahkan sudah masuk sholat taraweh. Sementara saya belum sholat isya nih. Lalu saya masuk ke masjid, ternyata di situ sedang mendirikan sholat tarawih. Bagaimana? Maka kita berniat, bagaimana? Kita tidak bisa sholat tarawih tanpa sholat isya ya. Kita tidak boleh mendirikan ikut sholat tarawih dengan imam, sementara kita belum sholat isya. Aturannya harus sholat isya dulu, baru kita bisa sholat tarawih. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada dua. Nah, cara. Yang pertama, kita mengambil mungkin di soft belakang atau di tempat lain, kita sholat isya dulu. Setelah isya selesai, baru kita masuk bergabung dengan makmum dengan ikut sholat tarawih. Atau cara yang kedua, dan ini diperbolehkan, dan banyak ulama yang menyarankan yang ini apa? Masuk saja ke masjid, niat sholat isya. Niat sholat isya, tapi masuk ke gabungan dengan sholat jamaah yang tarawih. Kita sholat, kan isya 4. Nah, tarawih 2. Setelah di rakaat kedua, kita duduk, imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung nambah 2 rakaat lagi. Nah, artinya kan niat itu berbeda. Si imam niat sholat tarawih, kita niat sholat isya. Dan itu alhamdulillah sepakat diperbolehkan. Sama dengan saya habis sholat ba'diyah isya, habis sholat isya, saya sholat ba'diyah 2 rakaat. Tiba-tiba ada jamaah datang, belum sholat, ikut sholat di belakang saya. Sholat isya. Dia belum sholat isya, saya sholat ba'diyah. Nggak masalah, beda niat. Saya niat sholat sunnah ba'diyah, dia niat sholat fardu isya. Boleh, berbeda. Yang penting nanti setelah imam salam 2 rakaat, kita tinggal nambah 2. Nah, artinya begitu juga kita misalkan musafir ya. Saya musafir, saya pulang mudik. Di rest area saya berhenti, saya sholat di masjid tertentu. Di masjid itu sedang sholat duhur misalkan. Saya niat safar. Saya niat 2 rakaat. Jamaah takdim dengan asar. Saya ikut jamaah sholat duhur. Kita niat jamaah, qasar. Ternyata si imam ini ternyata bukan musafir. Dia mukim. Dia sholatnya 4. Sementara kita sudah niat 2. Nggak apa-apa kata ulama, ikuti saja. Untuk kita sholat duhur 4. Setelah salam 4, kita naik sholat asar 2. Artinya beda-beda niat itu. Tidak ada masalah. Kata para ulama, kita mendapatkan apa yang kita niatkan, yang diniatkan oleh imam, yang diniatkan. Begitu juga sholat witir. Saya niat sholat sunnah witir 2 rakaat. Sholat sunnah minal witri. Saya sholat 2 rakaat dari sebagian witir. Karena saya biasa 21. Ternyata imamnya 3. Apakah kita mesti duduk? Tidak. Ngikutin imam? Tidak. Kata ulama tetap berdiri saja. Ikutin witir. Insya Allah sah sama seperti yang diniatkan oleh si imam. Gerakan kita ikut. Yaitu yang tadinya saya niat 2. Ternyata witirnya niatnya 3. Maka yang penting kan sama-sama ngikutin imam. Dan kata Rasul, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa'idha kabbara fakabbiru, fa'idha raka'a farka'u, fa'idha qala waladhdallin faqulu amin. Imam itu dijadikan pemimpin untuk diikuti. Nah, maka kita berniat tetap dengan niat 2 rakaat, tetapi imamnya 3, nggak masalah, kita ikutin sampai selesai. Alhamdulillah. Jadi berbeda niat kita dengan niat imam, nggak ada masalah. Kita tetap bisa ngikutin. Kita tadi ada satu lagi pertanyaan yang belum jawab. Itu Sudah Ustaz. semua Ustaz, sudah Oh, semua sudah. Ustaz. Ya, izin Ustaz, sudah lewat waktunya, tapi izin jika berkenan satu pertanyaan Ya. Ustaz dari saya Ustaz. Terkait dengan vidya Ustaz, jika ada seorang wanita yang dengan kondisi hamil atau menyusui ya, tidak memungkinkan untuk puasa Ustaz, untuk pemberian vidya itu afdolnya apakah di akhir bulan Ramadan atau Setiap hari. di tengah atau di awal Ustaz? Karena udah niat itu selama bulan Ramadan tidak ya mau tidak puasa gitu Ustaz, udah membayar vidya gitu. Afdolnya dibayarnya di kapan Ustaz? Ya, sebenarnya boleh saja di awal, boleh di akhir. Tapi kalau dilihat kata para ulama, kewajibannya itu di akhir. Kewajibannya di akhir. Selesai Ramadan baru dibayarkan semua. Itu yang kewajiban. Tapi tidak mengapa dibayar di awal. Seperti zakat. Zakat itu saya kewajibannya jatuh tempo bulan depan. Tapi saya keluarkan sekarang lebih dulu nggak masalah. Jadi zakat, fidyah dikeluarkan sebelum waktunya diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kalau sudah lewat, dia nggak bayar-bayar.
Nah, jadi sudah bulan Syawal belum bayar fidyah itu jangan. Jadi usahakan selesai Ramadan langsung dibayar atau sudahlah saya bayar sebelum Ramadan boleh. Sama zakat itu boleh dikeluarkan sebelum waktunya, tapi kewajibannya selesai baru wajib. Tapi boleh didahulukan. Allah. Baik, Ustaz, jazakallah atas jawaban disampaikan. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz Abdul Masegaf. Dan mohon maaf Ustaz, melewati waktunya. Mohon berkenan Ustaz sebelum kita tutup, mohon berkenan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Tafadhal Ustaz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf tadi atas keterlambatannya dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan di pagi hari ini betul-betul menjadi sebab Allah turunkan taufik hidayah kepada kita semua untuk bisa dapat menjadikan Ramadan kita ini sempurna. Bukan hanya meninggalkan makan minum syahwat tetapi juga bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah, bisa menghiasi Ramadan ini dengan akhlakul karimah sehingga kita mendapatkan kesempurnaan dari segi hukum dan dari segi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan ini menjadi betul-betul sebagai bulan penghapus dosa-dosa kita, pengkikis semua sifat-sifat buruk kita dan insya Allah Allah jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga seluruh jamaah dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah selalu dalam Amin. naungan dan Amin. lindungan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pada Ustadz Siddiq. dan para jamaah. Wah, Marilah kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku panitia Bintul Islam Dija, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin live. Jumat kah? Iya.